Menurut gua 50.000 untuk toilet umum sih mahal banget. Halo semua, selamat datang di video ini. Jadi di video kali ini gue mau sharing sedikit tentang perjalanan gue jalan-jalan ke WS Eropa tahun 2018. Jadi pas gue ke WS Eropa, gue sempet jalan-jalan ke 4 negara nih. Negara pertama Belanda, kedua Jerman, ketiga Italia, dan keempat itu Prancis. Gue pas pergi ke Eropa itu naik pesawat Emirates, tapi gue berangkat itu dari Malaysia. Jadi rute gue itu Malaysia ke Amsterdam, terus pas balik gue dari Prancis ke Malaysia. Nah kalau misalnya ditotal-totalin, harga tiket gue ke Indonesia, ke Malaysia, dan ke Eropa kurang lebih tuh 15 jutaan. Jadi pas gue ke Belanda, gue jalan-jalan di Rijksmuseum sama Royal Palace of Amsterdam. Nah, Rijksmuseum ini terkenal dengan logo yang ada di depan museumnya, yaitu I Am Amsterdam. Jadi kalian bisa foto-foto di situ. Terus salah satu tempat paling bagus menurut gue di Eropa adalah Zaanstad. Nah, Zaanstad ini adalah tempat yang berlokasi dekat dengan Amsterdam, lebih tepatnya itu di kota Zaandam. Nah, Zaanstad ini terkenal dengan bangunan-bangunan kecilnya, kincir angin, tempat kerajinan tangan, dan juga pabrik coklat loh guys. Dan untuk hotel pas di Amsterdam itu gue harganya kurang lebih 2 jutaan sih per malam. Terus negara berikutnya adalah Jerman. Nah, gue berangkat dari Belanda ke Jerman itu tuh naik kereta. Dan dulu gue beli itu Eurail Pass. Jadi Eurail Pass itu tuh punya 2 kelas, yaitu first class dan second. Nah, dulu gue beli first class itu kurang lebih harganya 16 jutaan sih. Tapi dengan 16 juta itu kalian bebas pergi kemanapun yang ada di Eropa dengan kereta. Kalian tinggal bayar reservasinya aja pas kalian mau berangkat pergi naik keretanya. Terus kota pertama gue di Jerman adalah Frankfurt. Nah di Frankfurt gue menginap di salah satu hotel yang paling mahal dan menurut gue paling gak worth it pas gue jalan-jalan ke Eropa. Dengan harga 7 jutaan gue cuma dapat kamar sekecil ini dan cuma dapat 4 ranjang tidur. Menurut gue gak worth it banget sih. Dan kota berikutnya itu adalah Stuttgart. Nah di Stuttgart ini gue datengin salah satu museum yang paling menarik menurut gue, yaitu Mercedes-Benz Museum. Nah buat kalian pencinta otomotif, pasti Mercedes-Benz Museum ini akan menjadi tempat yang bagus banget buat kalian. Karena di sini kalian akan diceritakan dari pertama kali Mercedes-Benz lahir di dunia sampai mobil-mobil terbarunya di 2018 pas gue pergi waktu itu. Nah jadi ini adalah salah satu kenangan yang gue dapat pas gue masuk ke museum Mercedes-Benz. Nah uniknya lagi, pas kalian masuk ke museumnya, kalian akan dapat walkie-talkie. Walaupun bayar lagi sih, dan itu total harganya 26 euroan. Walkie-talkie itu tuh bukan buat kalian ngomong, tapi itu adalah trendsetter yang otomatis aktif setiap kali kalian datang ke sebuah ruangan tertentu atau setiap kali kalian mau meminta penjelasan terhadap barang yang ada di depan kalian. Nah dari Jerman, gue pergi ke Italia. Karena kejauhan kalau naik kereta, jadi gue naik pesawat. Tapi harga pesawatnya cuma 2 jutaan karena gue naik pesawat domestik. Kota pertama yang gue datengin di Italia itu adalah Venice. Jadi di Venice gue datengin salah satu gereja tua yang ada di kota itu, yaitu Piazza San Marco Venezia. Dan menurut gue Venice merupakan salah satu kota yang paling unik karena di tengah kotanya itu ada kanal. Jadi selain jalan kaki, kalian juga bisa nih naik transportasi kapalnya. Cuman kalau buat naik kapalnya kalian harus beli tiket. Nah waktu itu tuh ada 2 pilihan, ada yang single trip, ada juga yang one day. Waktu itu gue ambil yang one day karena gue mau muter-muter dan menurut gue harganya jadi lebih worth it daripada yang beli single trip terus-terusan. Jadi ini adalah salah satu tiket buat di Venezia, buat naik kapalnya. Dan pas di kota Venice, gue menginap di salah satu hotel yang paling bagus yang ada di kota Venice, yaitu Rialto Hotel. Kenapa Rialto Hotel ini dibilang salah satu hotel yang paling bagus? Karena letaknya itu ada di depan Rialto Bridge. Dan Rialto Bridge itu merupakan salah satu objek wisata paling terkenal di Venice. Dan menurut gua kota Venice itu suasananya romantis banget. Jadi cocok buat kalian yang mau jalan-jalan sama pasangan kalian. Dan dari Venice gua pergi ke Roma. Nah pas di Roma gua juga beli nih Roma Pass. Nah dengan Roma Pass ini kalian bebas naik bus kemanapun yang kalian mau pergi di kota Roma. Dan pas di Roma gue juga jalan-jalan ke Vatikan. Buat kalian yang belum tahu, Vatikan itu merupakan negara yang ada di dalam sebuah negara. Dan Vatikan itu merupakan negara paling kecil di dunia. Nah setelah dari Vatikan gue juga datang ke Colosseum. Nah Colosseum ini merupakan bangunan tua yang dulu dipakai buat pertarungan antara gladiator dan penjahat-penjahat yang ditangkap. Terus di bawah tanah Colosseum ini itu tuh katanya ada ruangan-ruangan yang buat menjarai penjahat-penjahat yang udah ketangkep loh. Nah di Roma gue juga datengin salah satu air mancur terkenal di dunia, yaitu Fontana di Trevi Roma. Jadi Fontana di Trevi Roma itu merupakan salah satu air mancur paling besar di Roma dan paling terkenal di dunia. Dan negara terakhir yang gue datengin itu adalah Prancis. Nah kota pertama yang gue datengin di Prancis itu adalah Strasbourg. Strasbourg ini terkenal dengan gereja tuanya yang bernama Notre Dame de Strasbourg dan juga merupakan salah satu tempat syuting film Sherlock Holmes.
Dan tentunya kalau kalian udah di Prancis, pastinya harus ke Paris dong. Dan di Paris ini tuh terkenal dengan Eiffel Tower-nya. Nah, karena Eiffel Tower ini gede banget, kalau kalian mau foto sama Eiffel Tower-nya, biar gambarnya dapat semua, itu kalian harus foto di lingkungan paling luar yang namanya Champ de Mars. Jadi itu adalah taman paling luar di lingkungan Eiffel Tower. Nah, sayang banget pas gue lagi jalan-jalan ke Eiffel Tower-nya itu tuh lagi dalam proses perbaikan. Jadi gue nggak bisa naik ke atas. Kalau nggak ada perbaikan, kalian bisa naik ke atas dan itu pasti pemandangannya bagus banget. Dan salah satu museum yang gue datengin di Paris itu adalah salah satu museum terkenal di dunia, yaitu Musée du Louvre. Kenapa Musée du Louvre itu terkenal banget? Karena di dalam museum ini tuh ada lukisan Mona Lisa. Dan ini adalah tiket yang waktu itu gue beli pas masuk ke Musée du Louvre. Dan objek wisata terakhir yang gue datengin di Paris itu adalah Arc de Triomphe. Jadi di bawah Arc de Triomphe itu adalah pemakaman bagi prajurit-prajurit yang mati di Perang Dunia I. Untuk masalah makanan pas di West Eropa, waktu itu tuh untuk satu kali makan dan untuk satu orang itu kurang lebih 10-15 euro. Kalau kalian ubah ke rupiah itu kurang lebih harganya itu 160.000 sampai 200 ribuan. Tapi makanan yang kalian beli itu kayak pasta dan pizza. Nah, buat kalian mau ngirit, kalian juga bisa makan tuh makanan Chinese food. Di makanan Chinese food ini kalian bisa makan dengan 5 euro itu 2 sayur dan 1 daging. Dan penyajiannya itu unik banget loh. Jadi semua makanannya itu ditaruh seperti prasmanan dan kalian tinggal milih mau sayur mana. Setelah kalian milih sayurnya, nanti sayur yang kalian pilih akan ditimbang sebanyak 100 gram baru dikasih ke kalian. Dan salah satu hal unik yang gue alami pas gue jalan ke Eropa itu adalah toiletnya. Toilet umumnya itu harganya 1-3 euro. Kalau misalnya kalian hitung di euro mungkin nggak terlihat besar ya. Tapi kalau kalian ubah ke rupiah itu harganya 16.000 sampai 50.000. Dan menurut gua 50.000 untuk toilet umum sih mahal banget. Tapi biasanya yang harganya 2-3 euro itu pas kalian ke toilet kalian akan dapat botol minum juga. Dan salah satu kejadian yang paling gua nggak bisa lupain pas gua jalan-jalan ke Eropa itu adalah masalah pencopetan. Dan gue aja bahkan menyaksikan 2 pencopetan di depan mata gue sendiri pas gue di kota Amsterdam. Dan lebih parahnya lagi, pas gue di Prancis, keluarga gue hampir kecopetan juga. Jadi ceritanya, pas gue lagi jalan-jalan dan gue muter-muter kota, gue mau jalan balik ke hotel, itu udah malam hari ya. Nah pas kita lagi jalan, tiba-tiba ada satu orang yang megang tangan paman gue. Terus orang itu ngomong, ih jam tangannya bagus ya. Terus paman gue bales, oh iya makasih. Tiba-tiba tangan orang itu tuh megang jam tangan paman gue. Dan untungnya refleks paman gue bagus, jadi langsung ditepas tangannya. Dan orang itu tuh langsung kabur. Waktu itu pas gue jalan-jalan di Eiffel Tower, gue juga bawa ransel, tapi ransel di belakang. Dan gue di stopin sama polisi, dibilangin kalau gue mau bawa ranselnya harus gue taruh di depan. Karena di situ tuh banyak pencopetan. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan ke Eropa, lebih baik harus lebih hati-hati dengan barang bawaan kalian juga. Karena kecopetan itu bisa kapanpun terjadi dan dimanapun. Jadi itu aja sih sharing gua di video kali ini pas gue jalan-jalan ke West Eropa. Jangan lupa juga bagi kalian yang udah pernah jalan-jalan, siapa tahu kalian ada cerita unik, bisa juga di komen di bawah biar gue bisa tahu cerita kalian juga. Dan juga buat kalian yang mau tahu tentang tempat-tempat lain, bisa juga komen di bawah, siapa tahu gue udah pernah jalan di situ dan gue bisa sharing ke kalian juga. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.